Pak Sutarjo. Pak Sutarjo, Assalamualaikum Pak Sutarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Pak, kalau lihat Pak Sutarjo ini sepertinya guru senior nih ya Pak ya. Senior dalam usia, Bu, tapi kalau ngajarnya sama dengan kawan-kawan, Bu. Berapa usianya Pak Tarjo? Sudah 46, Bu, udah punya cucu nih. Punya cucu. Sudah PNS Pak? P3K tahun 2021, Bu. P3K, Alhamdulillah. Ngajarnya jenjang apa? Fase apa? Fase A, B, C, Dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Fase A sampai C. fase A sampai C. Berarti sudah, pokoknya sudah ngelakuin ya Pak ya, agamanya ya Pak. Oke. Langsung ya Pak ya, tolong bacakan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Oh iya. Anasr, Bu ya. Oke, An-Nasr. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Sudah, Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, bacanya sudah bagus ya Pak Tarjo ya. Ini kalau Bu Tati simak, Bu Tati lihat, kayaknya marbotnya ya, cuma masjid ya. Takmir, Bu. Takmir masjid. Silakan Pak ditulis ya. Nggak Ya, usah siap, banyak. Bu. Surat An-Nasr ayat 2 saja Pak. Anasar ini ya, Bu ya, ayat 1 sampai 2. Ayat Baik, 1, Bu. 2, karena Pak Ridho sudah menunggu. Oh ya, siap, Bu. Anasar ayat 1 sampai 2. Kita beralih nanti ke Pak Sodik dan Bu Fitri ya. 2 orang lagi ya Pak ya. 2 orang lagi ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Yang belum Pak Sodik dengan Bu Fitri Rianti ya. Iya, Ya. Bu. Oke, setelah Pak Tarjo ya. Baik, Bu. Sudah Pak. Hmm. Geser ke kanan. Oke, cukup. Tulisannya luar biasa. Keren tulisan Pak Tarjo ya. Siap, Bu. Sepertinya Pak Tarjo ini alumni Ponpes ya. Gimana, Bun? Di pondok pesantren mana Pak? Nurul Ulum, Kota Gajah, Bu. Tempat Pak Yai Aliman Marzuki. Cukup ya Pak Tarjo ya. Iya, Bu. Pak Tarjo, semoga Pak Tarjo dan teman-teman lulus ya. Amin. Semoga semuanya, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Pak Sutarjo, sehat Pak. ya? Alhamdulillah Pak, barakallah. Oke, Pak Sutarjo. Ya Pak, saya Pak Sutarjo punya pengalaman nggak? Pasti punya pengalaman ya di kelas ya. Insya Allah Pak. Gimana sih Pak cara anak-anak itu supaya termotivasi dengar omongan Bapak? Seperti apa itu tantangannya? Gimana cara menarik perhatian siswa ke Bapak, memotivasi, didengarkan motivasi Bapak seperti apa? Tentunya di dalam proses pembelajaran, saya sebagai guru bukan hanya sekedar menjelaskan materi, tetapi juga memberikan contoh dan juga mengajak kepada siswa tersebut melihat ke dunia nyata. Artinya siswa itu juga bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan seperti contoh kita menerangkan terkait dengan materi Asmaul Husna misalkan. Allah Al-Mumit misalkan Allah yang Maha Mematikan. Nah, bagaimana agar siswa itu bukan hanya sekedar paham arti dari Al-Mumit itu, tapi juga siswa itu mengerti apa ya namanya makna sesungguhnya dari Allah Al-Mumit itu. Jadi ada imbal baliknya. Jadi dengan meneladani sifat Allah Al-Mumit itu tentunya dengan cara kita ini langsung mengenalkan siswa dengan lingkungan di sekitar. Artinya misalkan seperti kita beri contoh kepada siswa ketika ada orang meninggal. Nah, jadi pada dasarnya setiap makhluk ciptaan Allah itu tidak ada yang kekal di dunia ini, semuanya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian siswa itu akan paham bahwasanya memang Allah Al-Mumit itu Allah yang bukan hanya menghidupkan tapi yang mematikan setiap makhluk ciptaannya. Jadi siswa itu paham bukan hanya lewat teori saja tetapi juga melihat langsung ke dunia nyata. Seperti itu. Ya, itu kreativitas Bapak dalam mengajar ya. Iya, Pak. Hmm. Tentu juga ketemulah di lapangan itu bagaimana Bapak mendapatkan siswa-siswa yang membuat kaget Bapak ya. Iya, iya, benar sekali, Pak. Iya. Wah, ini kok siswa ini begini. Nah, itu kan Iya, itu sebuah tantangan, Pak. benar sekali, Pak. Ya. Nah, apakah Bapak memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi komunikasi? Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jadi Hmm. kebetulan di sekolah kami itu kan beberapa waktu yang lalu dapat bantuan semacam Chromebook gitu, Pak. Jadi ternyata itu alat Chromebook itu sangat membantu kami. Jadi dalam proses pengajaran, selain kami menggunakan media-media pembelajaran seperti teks, buku dan sebagainya, alat Chromebook itu ternyata sangat membantu bukan hanya kami guru tapi juga siswa. Karena alhamdulillah alat Chromebook itu cukup banyak Pak bantuannya. Jadi sejumlah siswa mencukupi dalam satu kelas. Jadi dalam proses kami mengajar, misalkan seperti tadi, eh, misalkan terkait dengan Asmaul Husna, kita buka materi di buku, kemudian siswa juga kita bagikan Chromebook itu untuk melihat langsung di video terkait dengan Asmaul Husna. Jadi nanti Ya, ya seperti oke itu. ya Pak ya. Ya, Jadi memanfaatkan teknologi itu hal yang sekarang itu nggak tabu lagi, iya Bapak. sudah Benar. terbiasa ya. Apa itu Google Classroom, Betul, aplikasi-aplikasi yang memudahkan Bapak. Cuma mungkin ada tantangan. Misalnya sinyalnya. betul sekali. Nah itu sebuah tantangan. Jadi itu akan sempurna ketika nanti murid-murid Bapak udah jadi guru. Wah, itu udah masa depan itu udah bagus ya. Mungkin sudah tidak ada tantangan lagi. Mungkin teknologi itu sudah apa ya, enak gitu loh. Kalau kita ini kan tantangannya sinyal apa, tidak Benar, benar. kompatibel ya. Iya Pak. Jadi itu bagian dari bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi informasi. Ya, Iya Bapak. oke. Siapa? Cukup ya Pak ya.